wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ja'ala man khazainuhu bainal kaf wan nun. إنما عمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكن. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا المصطفى ابن زمزم والصفا سيد الكونين وأشرف الثقلين سيد الوجود محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى كل أصحابه الأجمعين أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, tamu kita Al-Ustaz Fakhruddin Al-Bantani, Al-Ustaz Yasir Mahmid, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Arsyad Tauhid yang berada di Manado, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah budak. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang dimana di siang yang mulia ini, kalau kita pengen tahu Allah Subhanahu wa taala sedang apa, satu jawabannya. Di siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita semua yang duduk di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari orang soleh Syekh Arsyad Tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, mulai dari langkah kaki kita dari rumah menuju ke majlis ini, dan dari sini kita pulang ke rumah. Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang, karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan duduk di majlis ilmu dan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari orang soleh Syekh Arsyad Tauhid. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas karunia ini, atas rahmat ini, karena tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, tidak semua hamba Allah berikan hidayah. Kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk golongan-golongan yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis yang mulia ini, satu detik waktu yang kita gunakan untuk duduk di majlis-majlis seperti ini, duduknya kita satu detik waktu yang kita gunakan tersebut lebih mulia, satu detik waktu yang kita gunakan tersebut lebih utama, satu detik waktu yang kita gunakan tersebut lebih bermanfaat daripada seluruh umur hidup kita gunakan untuk kehinaan dunia. Karena apa? Duduknya kita di sini mengenang orang soleh, duduknya kita di sini mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari orang soleh yaitu Syekh Arsyad Tauhid. Duduknya kita di sini, majlis ini adalah sumber dari segala kebaikan. Majlis-majlis seperti ini sumber dari segala kebaikan. Sehingga duduknya kita di sini saling silaturahmi, bertatap mukanya kita sebagai sesama umat Nabi Muhammad, turun rahmat dari Allah. Saling salamannya kita sebagai saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kita gugur di sela jari-jari kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang soleh. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menjadikan mereka sebagai panutan, menjadikan mereka orang-orang soleh sebagai teladan. Bagaimana kehidupan mereka orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka orang-orang yang mengingat Allah dan Allah mengingatnya. Mereka orang-orang yang mencintai Allah dan Allah lebih cinta kepada mereka. Mereka orang-orang yang merindukan Allah dan Allah lebih merindukan mereka. Mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya Allah dengan beribadah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang soleh. Mereka para ulama, para aulia, tidak kenal dunia, tidak cinta dunia, tidak kenal pangkat, tidak kenal jabatan, tidak kenal tahta.
tempatnya Allah. Duduknya mereka para alim ulama ibadah kepada Allah. Duduknya mereka ibadah kepada Allah. Duduknya mereka, makannya mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang soleh, mereka para ulama menjadi orang yang hidup abadi sepanjang zaman. Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanyalah milik bagi orang-orang yang berilmu. Maksudnya bukan berarti orang alim itu tidak mati. Orang alim mati, akan tetapi mereka selalu hidup. Ilmu mereka bermanfaat, ilmu mereka hidup. Coba kita lihat bagaimana dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi telah meninggal dunia, tetapi beliau hidup di dalam maulid Fidul Durornya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah meninggal, tapi beliau hidup di dalam radhi haddadnya. Beliau hidup di dalam nashihul diniyahnya. Inilah mereka para orang-orang alim yang dimana kehidupannya memberikan manfaat kepada kita, kematiannya pun memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu sungguh beruntung jikalau kita mengikuti beliau. Sungguh beruntung jikalau kita menjadikan beliau sebagai pedoman. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Jikalau kita mengikuti orang-orang soleh, mengikuti para aulia, mengikuti para ulama, mengikuti Syekh Al-Syaqawi, maka kita sama dengan beliau. Beliau dimuliakan oleh Allah, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang zaman sekarang banyak tidak mau dekat dengan ulama, menjauh dari ulama. Karena apa? Karena mereka tidak tahu begitu mulia seorang ulama, begitu mulianya orang soleh. Dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bahwasanya suratul ilm, gambaran ilmu yang dimiliki oleh para alim ulama. Andaikan ilmu itu bisa dilihat bagaimana bentuk ilmu, pasti bentuk ilmu tersebut khairun minal bahar, lebih indah dari laut, khairun minas syamsi wal qamar, lebih indah daripada matahari dan bulan. Ini adalah mereka orang-orang soleh, orang-orang yang wajahnya tidak pernah sepi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau kita dekat dengan orang-orang soleh. Beruntung di sini banyak habaib, banyak kiai, ada Ustaz Yasir Mahmid, ada Ustaz Fulan. Kita dekat dengan mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh para ulama, wasiat mereka menghidupkan hati kita, menghidupkan hati kita yang telah mati. Allah hidupkan hati kita dengan wasiat mereka para orang-orang soleh. Kalau kita dekat dengan orang soleh akan mendapatkan manfaat. Sebagaimana diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Suatu saat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berziarah ke makam Zanbal. Beliau berziarah ke makamnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ketika beliau sampai ke makam Zanbal, beliau ingin berjumpa dengan Faqih Muqaddam, tetapi beliau tidak menemui Faqih Muqaddam. Kemudian Habib Ali pulang. Setelah seminggu kemudian Habib Ali balik lagi, baru Habib Ali berjumpa dengan ruhnya Faqih Muqaddam. Habib Ali bertanya, wahai Faqih Muqaddam, seminggu yang lalu aku datang ke sini, aku ingin menemuimu, tapi engkau tidak ada. Kemana engkau pergi, wahai Faqih Muqaddam? Dijawab oleh Faqih Muqaddam, kami semua ruh arwah para aulia yang ada di makam Zanbal seminggu yang lalu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk datang ke Pulau Jawa untuk mendoakan jenazah seorang pedagang. Pertanyaannya, apa amal pedagang tersebut? Apakah dia ahli ibadah? Sehingga arwah-arwah para aulia yang berada di makam Zanbal diperintahkan oleh Rasul untuk datang ke Pulau Jawa, ikut mensolati jenazah pedagang tersebut dan ikut mendoakan jenazah pedagang tersebut. Apa amal pedagang ini? Ketika dicari tahu, ternyata sang pedagang ini setiap dia dagang, di mana ada majelis di situ dia dagang. Dia cinta orang soleh, dia duduk dengan orang soleh, dia cinta dengan majelis ilmu, sehingga para orang-orang soleh, para aslafun soleh, para imam-imam Bani Alawi datang ke pemakamannya untuk memberikan syafaat kepadanya. Belum diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, beliau telah diberikan syafaat oleh para aulia, para aslafun soleh. Oleh karena itu kita beruntung. Di sini kita mengenang orang soleh, Syekh Al-Syaqawi, yang dimana beliau adalah guru daripada kakek kami Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith. Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith berguru kepada beliau, Syekh Al-Syaqawi. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga duduknya kita di sini mendapatkan barokah dari beliau, mendapatkan manfaat dari beliau, kita mendapatkan ilmu-ilmu beliau, kita mendapatkan barokah dari beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kita yang datang di sini bawa dosa, insya Allah pulang bawa pengampunan dari Allah. Jikalau ada kita yang datang di sini bawa kesesatan, pulang insya Allah bawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita datang di sini, hati kita diputarkan oleh Allah, pulang dari sini insya Allah hati kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz
Mahmudin yang telah datang, beliau sering bersama saya di Jakarta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para ulama kita, Ustaz Yasir, Ustaz yang lain, Ustaz Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat, Allah permudah urusan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati sayyidina Mustafa. Allahumma inna nas'aluka khairal salah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa fil mawadana wa halil iman wa anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya